Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum masuk ke topik pembahasan yang cukup unik dan menarik kali ini, kita akan menyimak terlebih dahulu video dari Bapak Kiai Idrus Romli yang mungkin pada saat ini kaca di rumahnya sedang hilang, atau memang tidak punya kaca, atau pecah kemudian belum sempat beli lagi, ya. Kita simak dulu videonya. Kami Kiai ada beberapa muzakarah membaca kitab Al-Jamiah fil Mizan. Ini tentang varian-varian Wahabi yang berada di Saudi. Ini ditulis oleh mantan Salafi lah. Nama beliau Dr. Misari Said Al-Matrafi. Di sini beliau menulis tentang sejarah munculnya awal varian-varian dari Salafi atau Wahabi ini. Mulainya dari Perang Teluk. Ketika terjadi Perang Teluk, maka ulama-ulama Salafi atau Wahabi mereka ikhtilaf tentang apakah boleh memerangi umat Islam dengan meminta bantuan senjata dari non-muslim. Maka yang membolehkan dan mengkafirkan yang tidak membolehkan. Maka disinilah awalnya. Dan setelah itu berlanjut lagi kepada Syekh yang bernama Syekh Madkhali yang berasal dari Yaman, diteruskan oleh saudara temannya, zaimnya, yaitu Syekh Mukbil. Dan ternyata Salafi atau Wahabi yang berada di Indonesia ini juga seperti itu. Mereka pun nampaknya di media berbicara tentang akidah mereka bersatu, memerangi Asy'ariyah mereka bersatu, namun di dalamnya mereka ternyata berpecah belah. Mereka saling tidak saling tegur menegur, bahkan agak saling menyalahkan. Saya lihat itu di Riau saja, di Pekanbaru saja. Kalau datang Ustadz Khalid Basalama, beberapa masjid itu tidak diberikan tempat untuk beliau untuk berceramah, tapi di masjid yang lain. Kalau Ustadz Syafiq ada beberapa masjid di Pekanbaru ini. Begitu juga radio yang ada di Pekanbaru ini. Ada 2 radio, saya sering dengar di mobil itu, Wahabi punya Kiai. Itulah tugas kita di An-Nur ini. Semoga pemerintah dan umat Islam aswaja bisa membuat radio. Dan saya lihat kalau radio yang satu dia memutar Ustadz Khalid Basalama. Radio yang kedua ini ustaznya beda lagi. Jadi agak memang begitu, ada varian-varian dan mereka ini ya saling salah menyalahkan. Jadi mereka ini ke dalam bahasa kitab imtihanun nas bil ashas. Di menguji manusia itu dengan menanyakan pendapat tentang individu. Menurut kamu Syekh ini bagaimana? Kalau dia tidak memuji maka dia sudah dikeluarkan, ini ahli bid'ah. Jadi begitulah kondisi internal mereka. Jadi kita tidak perlu takut, kita perkuatkan akidah kita perkuatkan kajian-kajian kita. Insya Allah dengan persatuan itu kita bisa mengalahkan mereka. Jadi saya hanya menyampaikan informasi, saya minta tanggapan dari Kiai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang keempat, sesama Wahabi saling cakar-cakaran, saling mengkafirkan. Betul, bukan cuma saling mengkafirkan, bahkan saling bunuh-membunuh saudara. Kan tadi saya ceritakan itu. Sampai sekarang seperti itu. Ustadz-ustadz yang ada di Roja itu musuhan dengan yang ada di luar Roja. Saya punya kawan ya, orang Wahabi, pimpinan Wahabi di Indonesia. Dia bilang sama saya, Gus, sampean mau ceramah di Roja? Kalau saya siap. Cuma mereka siap apa enggak? Tapi antum kan Wahabi, kenapa enggak ceramah di sana? Saya ini walaupun Wahabi enggak boleh, Gus, katanya, dimusuhi. Sesama Wahabi dimusuhi. Apalagi kita ini. Ya, aliran sesat memang di internal mereka saling menyesatkan. Dan itu sudah maklum itu. Karenanya kelompok Wahabi ini di Indonesia gak bisa dihitung jumlahnya, banyak saudara. Faksi-faksi Wahabi. Di Riau aja antara Wahabi kelompok Kampar dengan kelompok Pekanbaru. Pekanbaru Pak Garuda Sakti.
Pekanbaru ya. Itu kabarnya beda itu. Aja ya, artinya ya berantem begitu. Padahal sama-sama Wahabi. Karenanya Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama mereka berantem. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus menjaga kebersamaan. Mereka agak menjaga kekompakan kebersamaan. Berarti ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wallahu a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesan lucu, ada rasa kasihan ketika mendengar celotehan dari jamaah Bapak Idrus Romli. Sekaligus celotehan dari Bapak Idrus Romli sendiri. Kita ketahui Salafi ini kan bukan nama kelompok. Salafi ini sebutan bagi orang-orang yang mengikuti pemahaman para salafus soleh. Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, dan yang lain. Ketika mereka beribadah, beragama dengan cara ibadahnya, beragamanya para salafus soleh, maka dia salafi. Mereka salafi. Siapapun bisa menisbatkan diri sebagai salafi, tapi sesuai apa tidak akidah dan amaliyahnya dengan akidah dan amaliyah para salafus soleh. Kan begitu. Banyak penjelasan-penjelasan dari ustadz-ustadz kita yang menjelaskan apa definisi dari salafi, apa definisi dari manhaj salaf. Itu dicari, difahami. Kalau Wahabi itu kan lakop-lakop dari orang-orang Syiah. Tapi kita faham, lakop tersebut ditujukan kepada siapa, untuk siapa. Kan ditujukan untuk orang-orang yang tidak tahlilan, tidak yasinan, tidak merayakan maulid Nabi, tidak manakib, tidak merayakan haul, tidak kunut subuh. Kan itu poin-poin yang dicirikan sebagai Wahabi. Dan siapa bilang sesama salafi cakar-cakaran, saling mengkafirkan, saling membunuh, na'udzubillah min dalik. Berbeda pendapat di kalangan para alim, di kalangan ahli ilmu, itu hal biasa. Hal biasa. Ustadz Abdul Hakim dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala memiliki pendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah. Tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh diamalkan. Karena bagi beliau hujah-hujah yang mengenai tentang kunut itu dhaif. Sementara ustadz yang lain berpendapat tidak bid'ah sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan itu biasa. Itu biasa. Tidak kemudian sampai cakar-cakaran, apalagi saling membunuh, na'udzubillah min dzalik. Yang ada itu sesama Asy'ariyah. Cerita, ingat kembali nih cerita Ibnu Tumar. Iya, cerita Ibnu Tumar. Membunuh sesama Asy'ariyah. Cakar-cakaran sesama Asy'ariyah, saling membunuh. Itu dari siapa? Wahabi? Bukan. Ya. Dan perlu diketahui ketika para ustadz datang ke suatu daerah, katakanlah ke Pekanbaru, ke masjid yang satu tapi tidak ke masjid yang satunya, itu hal biasa karena padatnya jadwal mereka. Ustadz juga manusia, butuh istirahat. Yang ada kelompok aswaja yang sekarang ini yang saling cakar-cakaran. Sampai-sampai Pak Idrus Romli sendiri di channelnya ikut membahas tentang kisruh nasab. Nasab-nasab para Habib. Habib-habib itu dari mana? Kelompok aswaja. Ya, aswaja. Hanya nasab yang diributkan. Terserah orang mau nasab keturunan kiai, keturunan wali, keturunan nabi. Tidak ada pengaruhnya nasab itu di hadapan Allah nanti. Yang berpengaruh itu takwanya. Sesuai atau tidak cara beragamanya dengan Nabi dan para sahabat. Itu kebanyakan yang mengaku para habaib yang mempunyai nasab sampai ke Nabi itu hanya ingin dimuliakan. Untuk apa mengaku keturunan Nabi tapi amaliyahnya bid'ah? Untuk apa? Lihat saja video-video para habib. Banyak sekali mereka yang beraliran tarekat sufi yang menjadikan mimpi sebagai landasan ibadah. Senang berbagi cerita-cerita khurafat. Banyak yang seperti itu. Dan sekarang mereka saling cakar-cakaran. Itu lebih baik diperhatikan Pak Idrus Romli. Benahi internal kalian yang mengaku aswaja. Jangan dulu bermimpi ceramah di roja. Benahi dulu manhaj Anda. Anda sudah mengakui tahlilan bid'ah mungkaroh.
tapi belum bisa berhenti. Apalagi menghentikan yang lain. Malah tambah semangat mendakwahkan tahlilan. Malah tahlilan dijadikan ciri sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak tahlilan bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu kan lucu. Amaliyah bid'ah disebut sebagai ciri ahlus sunnah wal jamaah. Lucu. Ya, benahi itu. Benahi aswaja yang sedang cakar-cakaran. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.